Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Patriot SMP Darul Hikam, gimana nih saumnya? Tetap semangat kan? Dan insya Allah tetap sehat ya, supaya saumnya tamat sampai akhir. Nah, supaya kalian lebih bersemangat dalam saumnya, kali ini Bu Lina mau berbagi dengan kalian tentang manfaat saum untuk tubuh kita. Ya, nah ternyata ada 2 manfaat saum ini nih. Yang pertama adalah untuk kesehatan fisik dan yang kedua adalah untuk kesehatan mental. Nah ternyata kesehatan fisik dan kesehatan mental ini tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berkaitan. Ketika fisik kita sehat, insya Allah mental kita juga sehat. Sebaliknya, ketika mental sehat, fisik juga sehat. Nah, sekarang Bu Lina akan bahas satu persatu terkait manfaat itu. Yang pertama, Bu Lina akan bahas manfaat saum untuk kesehatan fisik. Ada beberapa ternyata manfaatnya ya. Bu Lina akan sebutkan beberapa saja ya. Nah, yang pertama adalah saum ternyata bisa memperbaiki metabolisme tubuh. Dalam hal ini, makanan dan minuman yang kita konsumsi bisa dirubah menjadi energi. Nah, sehingga seharusnya ketika saum kita tetap bersemangat, kita tetap sehat ya, karena metabolismenya bagus. Nah, yang kedua, saum juga bisa menjadi proses detoksifikasi yang alami untuk tubuh kita. Jadi, dengan saum, racun-racun yang ada di dalam tubuh bisa terbuang secara alami. Yang ketiga, saum juga bisa mencegah dari penyakit-penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit ginjal, dan banyak lagi. Yang keempat, saum juga bisa menjadi proses diet yang alami. Ya, jadi untuk kita-kita yang ingin berat badannya turun, bisa menjalankan saum dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, jangan menggunakan program diet yang abal-abal ya, karena itu justru akan merusak tubuh kita. Jadi yuk kita lakukan saum ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Insya Allah berat badan kita juga bisa turun secara alami. Nah selanjutnya kita akan bahas manfaat saum untuk kesehatan mental. Ya, ada beberapa juga ternyata ya manfaatnya. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah yang pertama, saum bisa mengurangi stres. Nah ternyata pola makan yang baik bisa menjaga hormon kortisol yang ada di dalam tubuh kita. Apa itu hormon kortisol? Nah, hormon kortisol itu adalah hormon yang bisa mengurangi stres. Ya. Nah, selain itu, pada saat saum, tubuh kita juga memproduksi hormon endorfin. Ya. Nah, apa itu juga hormon endorfin? Nah, hormon endorfin itu adalah hormon yang bisa menciptakan rasa bahagia. Jadi, yuk yang mau terhindar dari stres, yang mau bahagia gitu, ya kita laksanakan saum ini dengan sungguh-sungguh ya, dengan ikhlas. Yang kedua, saum juga ternyata bisa meningkatkan social skill untuk kita. Seperti apa social skill itu? Nah, coba kita rasakan saat saum ini banyak ya momen-momen kita bisa berkumpul dengan keluarga ya. Saat berbuka saum, saat sahur, selalu kita berkumpul dengan keluarga. Nah di momen-momen itu kita bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman sehingga kedekatan dengan keluarga semakin erat. Nah, selain itu biasanya nih di bulan Ramadan ini saat kita saum, kita juga suka mengikuti reuni-reuni ya, buka bersama dengan teman-teman lama, dengan teman-teman SD, dengan teman-teman TK, atau dengan teman-teman yang ada di lingkungan. Nah, ketika di luar bulan Ramadan jarang sekali kita bertemu dengan teman-teman, maka momen buka bersama ini kita bisa berkumpul. Mungkin yang sudah lama tidak bertemu menyengajakan diri untuk buka bersama. Nah, dalam hal ini kita bisa menjalin silaturahmi dengan banyak teman-teman dan kita bisa berbagi pengalaman sehingga kita menambah saudara, menambah teman. Ya. Kemudian social skill yang lainnya
saat bulan Ramadan ini kan kita dianjurkan ya untuk berinfak, bersedekah ya. Nah, ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berempati pada teman-teman yang lain. Kita harus memahami, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang mungkin kurang beruntung ya, yang mungkin lebih banyak membutuhkan dibandingkan kita. Nah, hal ini tentunya akan meningkatkan rasa peduli kita ya, rasa empati kita, sehingga kita menjadi orang yang rendah hati gitu ya. Oke, nah selanjutnya saum juga bisa meningkatkan self control dalam diri kita. Seperti kalian ketahui bahwa selama saum ada beberapa anjuran dan ada beberapa pantangan ya. Nah, anjurannya seperti apa? Anjurannya selama saum Allah sangat menganjurkan kita untuk meningkatkan ibadah ya, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Kemudian kita dianjurkan juga untuk memperbanyak amal baik ya. Kita dianjurkan untuk berinfak sedekah. Sekali saja kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan, Allah menjanjikan pahala yang berlipat. 7 kali lipat Allah menjanjikan ketika kita melakukan kebaikan. Nah, ternyata ada beberapa pantangan juga ya selama saum yang tidak boleh kita lakukan. Di antaranya kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita tidak boleh ngegosip ya, kita tidak boleh membuli ya. Nah, ketika itu dilakukan tentunya pahala kita berkurang. Sayang ya kalau pahalanya berkurang. Nah, Patriot SMP Darul Hikam itu sedikit sharing dari Bu Linda terkait dengan manfaat saum. Mudah-mudahan apa yang Bu Linda sampaikan bermanfaat untuk kalian ya, termasuk untuk Bu Linda juga. Jadi untuk kalian yang mau sehat, yang mau terhindar dari stres, yang ingin bahagia ya, yang ingin menjadi orang disiplin, memiliki kepedulian tinggi, yuk kita jadikan saum tahun ini adalah saum yang terbaik ya. Saum yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, sehingga kita melakukannya tanpa beban. Sekian dari Bu Linda, sampai ketemu di Ramadan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.